Om Swastiastu. Keberadaan tari topeng di Bali. Tari topeng di Bali adalah sebuah tradisi seni yang menggunakan benda penutup wajah yang dipakai untuk mengiringi musik kesenian sakral kental dengan nuansa ritual magis yang dipercaya dapat menganugerahkan kebahagiaan. Topeng telah ada di Bali diperkirakan sebelum tahun 818 Saka atau tahun 896 Masehi. Pendapat itu didukung oleh pendapat Dr. Rudolf Goris, dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar yang berasal dari Belanda, yang menyebutkan mengenai keberadaan topeng itu terdapat dalam prasasti Bebetin yang berangka tahun 818 Saka atau tahun 896 Masehi dan pada prasasti yang berangka tahun 894 Saka atau tahun 972 Masehi yang menyebutkan mengenai partapukan. Kata partapukan berasal dari kata tapuk. Dari kata tapuk itulah kemudian menjadi kata topeng. Topeng dalam perkembangannya kemudian ditarikan untuk mengiringi musik kesenian keagamaan. Selanjutnya, setelah tahun 1350, setelah Dalem Kresna Kepakisan bertahta di Samprangan Bali untuk meredakan pemberontakan rakyat Baliaga, tari partapukan diaktifkan kembali untuk memberikan peran kepada rakyat Baliaga dalam upacara keagamaan. Begitu pula pada masa pemerintahan putranya Dalem Ketut Ngulesir, Raja Gelgel pertama yang memerintah dari tahun 1386 sampai dengan tahun 1460. Partapukan sebagai tari sakral lebih diaktifkan kembali dalam upacara-upacara keagamaan. Dalam perkembangannya, tari-tarian topeng berkembang sebagaimana disebutkan dalam babat Belah Batuh, bahwa I Gusti Jelantik Tengahan gemar menari topeng. Kemudian pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Raja Gelgel yang memerintah dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550 Masehi, datang seorang Brahmana yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur ke Bali. Brahmana itu kemudian dikenal dengan nama Brahmana Keling. Brahmana Keling merupakan putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Bahula, dan Cicit dari Empu Barada. Kedatangan Brahmana Keling itu ke Bali bermaksud menemui saudaranya Dalem Waturenggong dan Dangyang Nirarte, yang pada masa itu menjadi raja dan penasehat Raja Gelgel. Ketika sampai di istana Gelgel, Dalem Waturenggong dan Dangyang Nirarta
sedang berada di Pura Besakih, menyiapkan upacara besar, upacara Eke Dasa Ludra. Brahmana Keling kemudian dipersilahkan untuk menuju ke Pura Besakih. Brahmana Keling pun selanjutnya pergi ke Pura Besakih. Sesampainya Brahmana Keling di Pura Besakih, dalam keadaan lesu, lusuh dan pakaian yang kotor, Brahmana Keling selanjutnya menyampaikan maksudnya, mau menemui saudaranya dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta. Karena keadaannya yang lusuh dan kotor membuat masyarakat tidak percaya bahwa Brahmana Keling adalah saudara dalam Waturenggong dan saudara Dangyang Nirarta. Masyarakat pun selanjutnya menghalangi Brahmana Keling menemui dalam Waturenggong dan Dangyang Nirarta. Akan tetapi, tanpa ada yang melihat, Brahmana Keling dapat masuk ke dalam pura dan beristirahat di Pelinggih Surya Chandra. Tak berselang lama, dilihatlah oleh dalam Waturenggong ada orang berada di Pelinggih Surya Chandra. Tentu saja dalam Waturenggong terkejut dan menjadi murka melihat ada orang di atas Pelinggih Surya Chandra. Dalam Waturenggong kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengusir Brahmana Keling, yang mengaku saudara dalam Waturenggong dan saudara Dangyang Nirarta itu. Karena Brahmana Keling merasa sudah tidak diakui sebagai saudara, sebelum meninggalkan Pura Besakih, Brahmana Keling mengeluarkan kutuk pastu yang isinya karya upacara yang dilaksanakan di Pura Besakih tidak akan berhasil tan sida karya. Bumi akan kekeringan, rakyat diserang wabah penyakit, binatang-binatang kecil, hama akan membuat kehancuran di seluruh bumi Bali. Semua yang mendengar pastu itu menjadi terpaku. Lalu Brahmana Keling pergi meninggalkan Pura Besakih menuju arah barat daya. Brahmana Keling kemudian sampai di Badanda Negara, Desa Sidakarya sekarang. Di Badanda Negara itulah Brahmana Keling selanjutnya membuat pasraman. Berselang beberapa hari kemudian, kutuk Brahmana Keling mulai tampak. Semua tanaman, pohon-pohonan yang berguna untuk menunjang upacara karya di Pura Besakih seperti kelapa, pisang, padi, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan layu, buah berguguran, wabah hama seperti ulat, tikus, hama lainnya semakin banyak menyerang tanaman para petani. Terjadi kekeringan, wabah penyakit merajalela sehingga menyebabkan kekacauan. Keadaan itu menyebabkan upacara karya di Pura Besakih tidak memungkinkan untuk diteruskan. Keadaan itu membuat dalam Waturenggong berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Dalam Waturenggong kemudian melakukan semedi di Pura Besakih. Dalam Waturenggong pun kemudian mendapatkan sabda pewisik bahwa dalam Waturenggong telah berdosa mengusir saudaranya Brahmana Keling secara hina
dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukannya. Setelah mendapatkan sabda pewisik itu, Dalem Waturenggong kemudian memerintahkan I Gusti Pangeran Tangkas untuk mencari Brahmana Keling yang pernah diusirnya. Rombongan penjemput pun kemudian sampai di Keraton Tegeh Kori di Badung untuk meminta petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, rombongan penjemput pun selanjutnya menuju ke Badanda Negara atau Pandan Negara, pesisir selatan Kerajaan Badung, Sidakarya sekarang. Sesampainya di Badanda Negara, rombongan kemudian menghaturkan sembah, sujud, mohon ampun, dan menyampaikan maksud kedatangannya menghadap Sang Brahmana, menyampaikan pesan Dalem Waturenggong, memohon kepada Brahmana Keling agar bersedia datang menghadap Raja Dalem Waturenggong. Brahmana Keling pun bersedia datang. Kemudian mempersilahkan rombongan penjemput itu untuk berangkat terlebih dahulu. Brahmana Keling akan menyusulnya. Sesampainya di Istana Gelgel, Brahmana Keling disambut selayaknya tamu kehormatan. Selanjutnya dari Istana Gelgel kemudian menuju ke Pura Besakih. Di Pura Besakih, Brahmana Keling disambut juga sebagai tamu kehormatan. Dalem Waturenggong kemudian melakukan percakapan dengan Brahmana Keling, disaksikan oleh Dangyang Nirarta. Percakapan itu intinya adalah bila Brahmana Keling dapat mengembalikan keadaan kekeringan, wabah, dan keadaan bumi Bali seperti sedia kala, Dalem Waturenggong berjanji mengakui Brahmana Keling sebagai saudaranya. Brahmana Keling pun menyanggupinya. Tanpa sarana sesajen, Brahmana Keling hening sejenak, mengucapkan mantra-mantra dengan kekuatan batinnya yang luar biasa. Terbuktilah apa yang diucapkan Brahmana Keling betul-betul terjadi. Pohon kelapa yang kering, layu, tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau, dan berbuah lebat. Begitu pula dengan pepohonan lainnya, menjadi hidup kembali dan berbuah. Hama menjadi hilang, tanah menjadi subur, dan masyarakat menjadi sehat walafiat. Melihat kenyataan itu, Dalem Waturenggong kemudian mengakui Brahmana Keling sebagai saudaranya. Keadaan itu pun kemudian menjadikan upacara Eka Daseludra yang dirangkai dengan karya Nangluk Merana di Pura Besakih dapat berjalan dengan baik. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan di Kerajaan Gelgel dan pelaksanaan karya di Pura Besakih dapat berjalan dengan aman dan berhasil sidakarya. Dalem Waturenggong kemudian menganugerahi Brahmana Keling gelar Dalem. Dan sejak itu Brahmana Keling
bergelar dalam Sidakarya. Selain anugerah gelar dalam Sidakarya atas nasihat Dangyang Nirarta, dalam Waturenggong bersabda, bagi umat Hindu yang melaksanakan upacara karya besar, wajib nunastirta penyida karya yang bertempat di pasraman dalam Sidakarya sebagai pemuput karya. Dan demi sempurnanya pelaksanaan upacara wajib mementaskan wali berupa topeng Sidakarya agar karya upacara itu berhasil. Itulah sabda dalam Waturenggong yang hingga kini dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali. Tari topeng Sidakarya kemudian dipentaskan pada upacara seperti diantaranya upacara memukur, upacara mediksa, dan upacara piodalan jeleh di pura. Kemudian dalam perkembangannya, tari topeng Sidakarya kadang-kadang ditarikan bercampur dengan tari baris dan arja. Itulah cerita mengenai keberadaan tari topeng di Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis, yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.